Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka ini syarat seseorang ya masuk surga atau kunci surga adalah tauhid. Ya, bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya ya, ilah yang berhak disembah. Ya, menjadikan Rasulullah hamba dan Rasulnya. Ya, kesaksian tersebut menjadikan seseorang ya untuk masuk surga. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah, bahwasanya tauhid adalah sebab diampuni dosa dan kesalahan. Ya, jadi ketika seseorang ya, berbuat dosa di dunia ini, selama dirinya masih mentauhidkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya mengampuni dirinya ya, seberapapun banyak dosanya. Ya, dan ini Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, dan hadis ini hasan ya. Hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, ya, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya." Ya, seandainya engkau datang kepadaku ya, menghadapku, nah, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ya, biqurabil ardi khataya. Ya, dosa sepenuh bumi tidak bisa dibayangkan. Di dosanya sudah banyak. Ya, tsumma laqitani. Kemudian engkau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a. Ya, engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku, ya, la ataituka bi qurabihal maghfirah. Maka kata Allah, aku akan beri ya ampunan sebesar bumi itu pula. Ya, tapi syaratnya apa? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaratnya harus mentauhidkan Allah. Ya, syaratnya bertauhid. Ya, itu syaratnya. Ya, sebab kesalahan seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seberapapun besar ya dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan, ya, ketika menghadap Allah, kuncinya hanya satu, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah. Ya, karena ini sangat menyedihkan ya di negara kita, ya, sebagian kaum muslimin ya, yang ketika ya, mereka muslim tetapi masih percaya dengan halal selain Allah, masih minta kepada selain Allah, terkadang bikin sajian kemudian dikirimkan ya kepada mbah siapa dan selainnya. Maka ini tidak benar ya, bisa merusak keislaman seseorang ya, bisa merusak Islamnya seseorang. Nah, kemudian yang berikutnya ya, kenapa ya tauhid itu penting? Ya, karena tauhid adalah sebab datangnya ketenangan. Ya, dengan tauhid seseorang akan tenang. Ya, dengan tauhid hidup seseorang akan bahagia, akan tenang. Ya, tidak punya banyak masalah. Ya, karena dia tahu Allah menciptakan dirinya untuk mentauhidkannya. Ya, beribadah untuk mentauhidkan. Maka ketika dirinya sudah ya mentauhidkan Allah, maka akan datang ketenangan. Ya, ketika dirinya sudah bertawakal kepada Allah, ya, semua yang terjadi ya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang telah mengatur rezeki seseorang, telah ya, mengatur ajal seseorang, ya, bahagia di dunia atau tidak, Allah sudah mengatur. Dia bertawakal, mentauhidkan Allah. Tugasnya hanya satu, untuk mentauhidkan Allah. Maka di situ akan timbul ketenangan, akan bahagia, ya, tidak akan punya banyak masalah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, Allah akan memberikan apa yang dia perlukan. Ya, tapi syaratnya hanya satu, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya pentingnya tauhid. Nah, bahwasanya
amalan seseorang tidak akan diterima ya sampai seseorang itu bertauhid. Ya. Jadi seberapapun banyak amal yang dikerjakan oleh seseorang ya, ketika tidak ditujukan kepada Allah, maka tidak akan diterima. Ya. Seberapapun itu banyaknya amalan yang dilakukan oleh seseorang, ketika tidak ditujukan kepada Allah, maka sia-sia. Ya, capek ya. Melakukan amalan-amalan tetapi tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka percuma. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa ya yang mengharap berjumpa dengan Allah, ya, liqa'a rabbi, ya, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik. Ya, maka syaratnya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syaratnya. Beramal ditujukan kepada Allah, ya, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa tauhid itu penting? Nah, bahwasanya tauhid adalah sebab datangnya hidayah. Ya, sebab datangnya hidayah dari Allah dan rasa aman. Ya, ketika seseorang telah mentauhidkan Allah, maka Allah akan mempermudah dirinya untuk ya, mendapatkan hidayah. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan ya, dimudahkan di dalam amalan-amalan yang lainnya. Ya. Kemudian Allah akan memberikan rasa aman. Ya, apa dalilnya? Di dalam surat Al-An'am ya, Allah mengatakan alladzina amanu, ya, dan orang-orang yang beriman. Nah, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukkan ya, imanahum bidzulmin, keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan ketenangan, wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di ayat ini ya, Allah mensyaratkan apa? Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya, dengan kezaliman. Maka ketika turun ayat ini, para sahabat ya langsung ya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu?" Ya, siapa ya di antara kami yang tidak menzalimi diri kami sendiri? Setiap seseorang pasti pernah menzalimi dirinya sendiri. Ya, maka apa jawaban Rasulullah? Nah, laisa huwa kama tadhunnun. Ya, itu bukan seperti yang kalian kira. Ya, innama huwa kama qala Luqman li ibnihi. Ya, maksud dari zalim di situ adalah sebagaimana ya perkataan Luqman kepada anaknya. Ya, dan ini Allah sebutkan di dalam surat Luqman. Ya, Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya, jadi maksud dari tidak mencampur adukkan keimanan dengan ya kezaliman adalah zalim di situ maksudnya apa? Kesyirikan. Ya, tidak mencampur adukkan keimanan seseorang dengan kesyirikan, maka Allah akan memberikan ketenangan, lahumul amnu, nah wahum muhtadun, dan juga Allah akan memberikan petunjuk ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian yang berikutnya, kenapa tauhid itu penting? Nah, karena tauhid ya, dengan tauhid seseorang akan mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini siapa yang tidak menginginkan syafaat? Ya, setiap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin ya, dan setiap dari kita mendapatkan syafaat, pertolongan
ya, bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka syaratnya hanya satu, apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya Rasulullah sebutkan di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah. Ya, kata Rasulullah, orang yang paling berbahagia ya dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, ya, khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya, au nafsihi, atau dalam dirinya, maka itu yang akan mendapatkan orang yang paling bahagia, orang yang paling didahulukan oleh Rasulullah, ya, yang akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Nah, mereka yang mengatakan la ilaha illallah, bukan hanya mengatakan la ilaha illallah dengan mulutnya, tidak, ya, karena banyak orang yang mengartikan hadis man akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, maka dia akan masuk surga, ya, tidak sekedar ucapan, tapi harus ya diyakini dengan hati, diucapkan kemudian diamalkan, ya, dia buktikan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang akan mendapatkan ya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, itu ya beberapa sebab ya kenapa kita atau pentingnya dari tauhid. Maka kita ya sama-sama ya belajar tauhid ya agar kita paham apa itu tauhid, ya, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan para ulama ya membagi tauhid menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama tauhid ar-rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Ya, apa itu tauhid rububiyah? Ya, yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang menciptakan kita. Kita mengakui, ya, beriman bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan, ya, menciptakan kita, menciptakan dunia ini, alam semesta. Semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, ya. Kemudian yang mengatur. Ya, Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya, mengatur kita semua. Semua ciptaan-ciptaannya Allah sudah atur. Ya, Allah telah mengaturnya. Ini yang kita harus imani. Kemudian alladzi yuhyi wa yumit. Kemudian yang menghidupkan dan yang mematikan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid rububiyah ini pun ya diimani oleh orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dengan tauhid ini, dengan tauhid rububiyah. Ya, mereka percaya kalau ditanya siapa yang menciptakan dunia ini, mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Mereka menjawab Allah. Ya, makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Ya, apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, fasayaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah. Ya, tetapi keimanan dengan tauhid rububiyah ini saja tidak cukup. Ya, belum dikatakan seseorang bertauhid. Ya, maka harus ada tauhid yang kedua. Ya, apa itu tauhid yang kedua? Tauhid al-uluhiyah. Ya, tadi tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Ya, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-mustahiqqu lil ibadah, satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya, satu-satunya ya yang berhak diibadahi. Ya, ini tauhid uluhiyah. Ya, makanya mereka orang-orang kafir, ya, orang-orang Quraisy, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak mau beriman kepada tauhid yang kedua ini, tauhid uluhiyah. Mereka enggak mau menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, karena mereka masih memiliki apa? Berhala-berhala, sesembahan-sesembahan mereka, ya. Maka tidak menjadikan mereka orang yang beriman. Ya.
Kemudian tauhid yang pertama dan kedua ini belum cukup, ya, kecuali dengan tauhid yang ketiga, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ya, tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Ya, apa itu? Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, ya, dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ini harus kita imani. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an apa? Ar-Rahman, ya, Ar-Rahmanur Rahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Jadi Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Ya, kita harus beriman. Kemudian Ar-Rahim juga termasuk, ya, kategori termasuk nama-nama Allah Ar-Rahim. Kemudian di dalam hadis, ya, bahwasanya salah satu dari sifat Allah apa itu? Turun, ya. Bahwasanya Allah yanzilu ila sama'id dunya. Allah akan turun. Ya, Allah memiliki sifat nuzul, ya, turun fi thuluthil lail akhir, di sepertiga malam terakhir. Ya. Ketika Rasulullah menyebutkan Allah akan turun ke langit dunia, maka kita beriman. Ya, tidak boleh kita mengingkari, ya, sifat Allah, yaitu Allah memiliki sifat turun. Ya, dan banyak hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang nama dan sifat-sifat Allah. Ini harus kita imani. Nah, min ghairi tahrif, ya, tanpa menyimpangkan artinya. Ya, menyimpangkan dalam artian menyelewengkan artinya dari makna yang sebenarnya. Tidak boleh. Wala ta'til, dan juga tidak mengingkari. Ya. Kemudian wala takyif, dan juga tidak mengatakan bagaimana. Ya. Kemudian ketika Allah turun, kemudian dia berpikir, jadi bagaimana turunnya Allah? Ya. Apakah turun pakai kendaraan atau tidak? Nah, tidak boleh menanyakan seperti itu. Wala tamtsil, dan juga tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Ya. Makanya Imam Malik pernah ditanya, ya, tentang ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bahwasanya Allah beristiwa. Ya, istiwa itu apa? Duduk, ya. Istiwa, Ar-Rahman 'alal 'arsy. Allah beristiwa. Ya, duduk di atas arsy-Nya, di atas kursi kekuasaannya. Ya. Maka orang tersebut bertanya kepada Imam Malik, "Wa kaifal istiwa?" Ya. Bagaimana istiwanya Allah, ya, wahai Imam Malik? Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Ya, istiwa maklum, sudah diketahui. Nah, wal kaifu majhul. Dan pertanyaan atau dan bagaimananya kita tidak mengetahui. Ya. Kemudian wasu'alu anhu bid'atun. Ya, dan soal pertanyaan bagaimananya, ya, adalah perbuatan bid'ah, tidak diperbolehkan. Ya. Ketika Allah atau Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya tentang nama-nama dan sifat-sifat, kita harus beriman, tidak boleh bertanya, ya, memakai akal, logika, ya. Kemudian kalau Allah misalnya kalau Allah turun ke langit dunia, ya, setiap sepertiga malam terakhir, kan di dunia ini kan berbeda-beda, kan, ya. Di sini sudah sepertiga, di sana belum, nanti ke sini lagi berarti arusnya kosong. Ya, tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, ya. Allah mampu untuk, ya, berbuat, ya. Tidak boleh kita menggunakan akal kita ketika dalam masalah, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid seseorang dikatakan sempurna ketika dia telah beriman dengan tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid al-asma was sifat. Ketiga-tiga ini harus ada. Tidak hanya tauhid yang pertama saja. Ini pun orang-orang kafir, ya, orang-orang di luar Islam, ketika ditanya siapa yang menciptakan, ya, pasti mereka menjawab Allah, ya. Tetapi mereka tidak mau beriman kepada tauhid yang kedua, tidak mau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya
pembagian ya tauhid menjadi 3 bagian ini ya ada dalilnya ya. Di dalam surat Al-Fatihah ya Allah menyebutkan ya dari ayat yang pertama misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman ya. Nama dari nama-nama Allah ya termasuk tauhid al-asma wa sifat ya Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Maha suci Allah ya Rabb yang menciptakan alam semesta. Tauhid apa itu? Tauhid rububiyah ya. Ar-Rahmanir Rahim tauhid apa namanya? Asma wa sifat. Nah, Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan ya. Tauhid rububiyah yang menguasai, yang memiliki. Nah, kemudian iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Di situ apa? Tauhid uluhiyah. Maka pembagian tauhid ini oleh para ulama ya diambil dari ya, ayat-ayat Al-Qur'an ya, diambil dari surat-surat atau ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ini muqaddimah tentang pentingnya tauhid ya dan apa itu tauhid, dan insyaallah ya yang akan kita bahas dalam kajian kita adalah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ya, kitab yang sudah ada di pegang ya, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, kitab 3 landasan ya pokok ya dalam Islam ya. Landasan atau Al-Usul Ats-Tsalatsa ya, 3 landasan pokok dalam yang kalau di situ 3 landasan yang utama ya, 3 landasan utama atau yang pokok di dalam Islam ya. Dan ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab ya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab. Nah, dan kenapa ya kitab ini dinamakan dengan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa? Nah, 3 landasan pokok ya, karena ketika seseorang meninggal dunia ya, maka yang akan ditanyakan oleh malaikat apa? Ya, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Ya, wa ma dinuka? Apa agamamu? Ya, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya, maka ketiga landasan ya pokok ini, utama ini, yaitu kita mengenal Allah. Ya, siapa itu Allah? Ya, nanti kita jelaskan. Ya, kemudian siapa nabi kita? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa itu Islam? Ya, apa itu Islam? Ya, maka kitab ini dinamakan dengan Al-Usul Ats-Tsalatsa. Nah, Al-Usul Ats-Tsalatsa. Nah, kemudian ya, Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab, nah, penulis buku ini ya, beliau ya seorang mujaddid ya, seorang pembaharu yang beliau dilahirkan di kota Uyainah ya. Kota Uyainah ini 70 km dari kota Riyadh ya, Arab Saudi. 70 km jadi termasuk di kota Uyainah ya, tidak di dalam kota Riyadhnya ya. Ini sebelah barat dari kota Riyadh, 70 km ya. Beliau dilahirkan ya pada tahun 1115 Hijriah ya. Kalau sekarang kan Hijriah tahun 1442 ya. Beliau 1115 Hijriah ya. Beliau dilahirkan ya dalam ya, ketika beliau sudah dewasa, kemudian keadaan tempat lahirnya ya banyak tersebar kesyirikan ya, banyak tersebar kesyirikan. Maka beliau ya memulai dakwah tauhid ya. Beliau jelaskan apa itu tauhid ya. Beliau banyak menulis kitab-kitab ya tentang tauhid ya. Banyak kitab-kitab yang beliau tulis, kitab tentang tauhid. Nah, karena beliau ingin
ya, menjadi seorang mujaddid, seorang pembaharu yang ingin menghilangkan kesyirikan di tempatnya. Ya, banyak ini kitab-kitab yang beliau tulis. Nah, kitab Tauhid, kemudian kitab Kashfus Syubhat, kitab Al-Kabair, ya, kitab Salasatul Usul, nanti ada kitab Al-Qawaidul Arba, ya, yang ditulis bersamaan dengan kitab ini, ya, dengan kitab ini dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, kemudian beliau, ya, meninggal dunia, ya, pada tahun 1206 Hijriah, ya, pada tahun 1206 Hijriah. Nah, itu sekilas tentang Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab. Nah, dan beliau, ya, memulai kitabnya, ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Dan beliau, ya, memulai kitabnya, ya, kalau dibuka di situ ada yang pertama terjemahan, ada Arabnya tidak? Ada. Nah, ada. Oke. Di situ ada beliau memulai dengan ucapan Bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, ya. Dan beliau, ya, menulis kitabnya dengan Bismillah, ya. Ini mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengatakan kullu amrin dzibalin, ya, la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Ya, bahwasanya setiap perkara yang penting, ya, yang tidak dimulai dengan bismillah, ya, maka dia terputus. Ya, terputus apanya? Keberkahannya. Ya, tidak ada berkahnya. Ya, ini mengikuti hadis ini. Makanya dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya setiap kita ingin memulai sesuatu, ya, kegiatan, kita awali dengan bismillah. Ya, apapun itu, ya, setiap perkara yang penting, yang ada nilainya, ya, kita mau misalnya belajar, ya, bismillah. Kita mau misalnya membaca sesuatu, bismillah. Sesuatu yang baik, ya, kita mulai dengan bismillah. Nah, ini mengikuti hadis ini. Nah, kemudian nah, mengikuti yang kedua, mengikuti Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an di setiap surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini beliau, ya, menulis, ya, kitabnya, mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini tidak sembarangan, ya. Ada sebabnya, ada hadisnya, ya. Maka kita, ya, mau apapun, mau minum, mau makan, mau tidur, bismillah. Ya, apapun itu. Kalau di sini mau mana, bismillah. Nah, bismillah, ya, agar mendapatkan apa? Keberkahan. Ya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu juga Rasulullah ketika menulis surat, ya, ke Romawi misalnya, nulis surat dengan mengawali dengan bismillah, ya. Dan Rasul sebelum Nabi Muhammad juga menulis, ya, risalah, kalau ngirim surat pakai bismillahirrahmanirrahim, ya. Makanya dulu Nabi Sulaiman pernah menulis surat kepada Bilqis, ya, Ratu Bilqis, ya, dan Nabi Sulaiman mengawali apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam surat An-Naml, ya, Allah mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesungguhnya dia dari Nabi Sulaiman, ya, dan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Kemudian, ya, lafaz Allah, bismillah, ya, di situ ada lafaz Allah dengan menyebut nama Allah. Ya, siapa itu Allah? Nah, siapa itu Allah, ya? Dan para ulama menjelaskan bahwasanya lafaz Allah, ya, adalah lafaz yang mengepalai, ya, dari
semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ar-Rahman apa artinya? Sama Allah. Ar-Rahim Allah. Al-Malik Allah. Tapi kepalanya siapa? Lafaz Allah. Ya, jadi lafaz Allah ini lafaz yang mengepalai ya nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya seseorang enggak boleh apa? Menamakan dirinya dengan nama-nama Allah. Ya, misalnya apa? Ar-Rahman. Enggak boleh seseorang tiba-tiba namanya apa? Ar-Rahman. Ya, siapa namanya? Ar-Rahman. Tidak boleh. Karena Ar-Rahman siapa yang berhak? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh kalau disandarkan dengan sebelumnya. Misalnya apa? Nur Rahman. Ya, kalau Ar-Rahim Nur Rahim misalnya. Ya, boleh. Ar-Rahman, biasanya depannya ada apa? Abdur Rahman. Ya, boleh. Tapi kalau berdiri sendiri, ya nama Allah dibuat nama untuk seseorang, maka tidak boleh. Nah, jadi lafaz Allah di situ adalah nama yang mengepalai dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ar-Rahman. Nah, bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya. Ar-Rahim yang Maha Penyayang, ya. Apa itu Ar-Rahman? Nah, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dan apa bedanya? Ya, jangan dikira ini sama dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sama, tidak. Ya, bahwasanya Ar-Rahman ya memiliki makna Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Ya, Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Ya, Ar-Rahman ya, yang memiliki rahmat yang luas. Dan ini Allah berikan kepada orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya, Allah beri kepada siapa saja. Ya, makanya tidak heran kita di dunia ini apa? Ada mereka-mereka yang Allah beri lebih, ya. Allah beri kelebihan kepada mereka. Ya, tidak heran karena apa? Allah memiliki nama Ar-Rahman. Rahmatnya Allah luas. Ya, tetapi belum tentu Ar-Rahim. Ya, apa itu Ar-Rahim? Dzur-Rahmah Al-Wasilah, yang memiliki rahmat yang tidak terputus, ya, terus menerus. Dan ini Allah berikan kepada khusus ya orang-orang yang beriman. Ya, ini makanya ketika Allah memberikan sesuatu kepada orang yang beriman, maka itu karena Allah memiliki nama Ar-Rahim. Ya, rahmatnya Allah yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Ya, makanya tidak heran mereka-mereka ya mungkin lebih banyak ya dari kita, misalnya dari kaum muslimin, maka tidak heran karena Allah memiliki nama Ar-Rahman. Rahmatnya Allah luas. Ya, kemudian tapi belum tentu Allah sayang kepada mereka. Ya, bisa jadi ya nanti hartanya menjadi sebab mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Nah, Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, beliau mengatakan setelah Bismillahirrahmanirrahim, i'lam, ya, ketahuilah, ya, i'lam rahimakallah, ya, ketahuilah, ya, mudah-mudahan Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan i'lam, ya, ini kalau di dalam bahasa Arab adalah fi'il amr, perintah. Ya, i'lam, ketahuilah. Ya, maka ketika ada perintah ini untuk menarik perhatian ya yang baca kitabnya, ya, ketahuilah. Ketika dikatakan atau ketika ada fi'il amr, maka setelahnya adalah sesuatu perkara yang penting. Ya, ketahuilah. Ya, ungdur misalnya, lihatlah. Ya, dikatakan berilmu ketika
dia mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya. Ya, baru dikatakan apa? Al-ilmu. Ya, ilmuilah, i'lam. Ya, makanya tingkatan ilmu, ya, ilmu memiliki tingkatan. Ya, ilmu pengetahuan memiliki tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama, yang tertinggi tadi, ilmu. Ya, seseorang ketika ditanya di mana Mega Legenda misalnya, oh di sini. Nah, di mana? Ini apa namanya apa? Bos misalnya. Nah, di mana tempatnya? Ya, di Mega Legenda, di blok ini, nomor ini. Jadi dia tahu namanya apa? Al-ilmu. Ya, namanya al-ilmu. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-jahlu al-murakkab. Ya, kebodohan yang paling bodoh ini. Ya. Apa artinya? Idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Dia mengetahui sesuatu tapi berbeda dengan hakikatnya. Ya. Jadi dia tidak tahu tapi dia pura-pura tahu. Ini namanya jahlu murakkab. Ya, jahlu al-murakkab. Maka misalnya ditanya, "Di mana, Bos?" Ya, tempatnya di mana? Dia bilang di Bengkong misalnya. Ya, dia ya tidak tahu tapi asal jawab di sana. Nah, itu namanya al-jahlu al-murakkab. Ya, al-jahlu al-murakkab. Nah, oke, jadi itu beberapa tingkatan. Terus nanti ada al-wahmu. Ya, al-wahmu ini mendekati kebenaran. Ya, ada lagi nanti asyak. Ya, ragu. Ya, namanya ragu berapa? 50%, 50%. Ya, setengah-setengah. Itu namanya asyak, ragu. Ya. Kalau nggak di sana, kayaknya di sini, dia ragu-ragu. Nah, kemudian ada al-dhon. Ya, ada al-dhonnu. Ini persangkaan. Namanya persangkaan apa? Di bawah 50%. Ya, dia mengira. Ya, saya kira kayaknya di sana. Ya, dia ngira di sana. Ya, maka di dalam Al-Qur'an apa? Allah mengatakan, nah, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Maka nggak boleh seorang bersangka-sangka. Ya, dia mengira-ngira. Ya, tidak boleh. Nah, makanya di setelah Bismillahirrahmanirrahim, ya, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab beliau memulai dengan i'lam. Ilmuilah, ketahuilah. Ya, ilmuilah, ketahuilah. Dan ini untuk menarik perhatian. Ya, dan juga para ulama membagi ya, ilmu ya, menjadi dua bagian. Nanti ada ilmu dunia, ya, ada ilmu agama, ya, ilmu dunia, ada ilmu agama. Kalau ilmu dunia, ya, ini hukumnya mubah, ya, boleh kita belajar ilmu-ilmu dunia, ya, ilmu apa namanya, matematika misalnya, fisika, kimia, ya, tidak mengapa, boleh hukumnya, tidak ada larangan. Ya, kemudian yang kedua ilmu agama, ya, dan ilmu agama ini ada terbagi dua. Ya, yang pertama ilmu yang hukum, ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain. Ya, itu apa? Wajib bagi setiap seseorang. Ya, fardu ain. Ini ilmu tentang bagaimana salat, ilmu tentang bagaimana baca Al-Qur'an. Ini fardu ain. Ya, enggak ada alasan lagi seseorang untuk tidak belajar. Ya, yang sesuatu yang darurah fid din, ya, sesuatu yang penting dalam agama yang seseorang tidak mungkin tidak tahu, harus tahu. Ini namanya hukumnya fardu ain, ya. Kemudian nanti ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Ya, kayak seperti ilmu tentang pembagian warisan, ya. Ilmu tentang kalau ada yang meninggal, nanti meninggalkan harta sekian, ya, bagaimana cara ngitungnya, berapa dapatnya masing-masing, ya, ilmu tentang pembagian warisan, ya, hukum fardu kifayah, ya, tidak semua orang harus belajar. Kalau ada sebagian yang sudah belajar maka gugur pada sebagian yang lainnya, ya, itu ilmu agama. Nah, maka kita belajar ilmu tauhid ini termasuk yang mana? Fardu ain atau fardu kifayah? Ya, fardu ain. Ya, karena kalau kita nggak tahu apa itu tauhid, nggak tahu syirik, maka bahaya, ya, bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ya, maka kita belajar di sini fardu ain, ya, tapi bukan hukumnya fardu ain, bukan. Ya, tapi mempelajari ilmunya, ya, fardu ain, insyaallah. Nah,
Baik. I'lam, ketahuilah. Nah, rahimakallah. Ya, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikanmu rahmat. Ya, ini sebuah tulisan, ya. Beliau menulis i'lam rahimakallah. Ini sebuah ungkapan yang begitu luar biasa. Ya, orang yang membaca kitabnya didoakan oleh beliau. Ya, i'lam rahimakallah. Mudah-mudahan Anda ini siapa yang kita belajar kitabnya, yang membaca kitab beliau, didoakan oleh beliau. Ya, maka ini para ulama mengambil pelajaran apa? Bahwasanya salah satu, ya, adab seorang guru misalnya mendoakan murid-muridnya, didoakan kebaikan. Ya, jangan malah apa? Dimarah-marahi, dicaci maki, didoakan yang buruk-buruk, tidak, ya. Didoakan, ya. Sebagaimana beliau menulis di sini i'lam rahimakallah. Ya, mudah-mudahan Anda, ya, ya. Mudah-mudahan Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita minta rahmat dari Allah, ya. Ketika didoakan dengan mendapat rahmat dari Allah, maka di sini ada dua manfaat yang kita dapat. Ya, yang pertama, bahwasanya kita minta kepada Allah supaya dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang begitu luar biasa. Ya, rahmat. Kita minta rahmat. Ya, kita didoakan rahmat. Berarti kita didoakan oleh beliau, ya, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, dan dosa yang di masa datang, ya, Allah, dan yang dia akan datang Allah akan memberikan petunjuk. Ya, jadi dosa yang telah lalu diampuni, dan yang akan datang Allah akan memberikan petunjuk, kemudahan. Allah akan memberikan hidayah. Ini subhanallah, doa yang begitu luar biasa. Nah, baik. I'lam rahimakallah. Nah, i'lam rahimakallah. Nah, mudah-mudahan, ya, Allah merahmatimu. Nah, annahu yajibu alaina. Nah, bahwasanya wajib bagi kita. Ya, wajib bagi kita. Ya, kalau dikatakan wajib, ya, jadi kita harus mengenal dulu apa itu wajib. Ya, wajib, para ulama menjelaskan bahwasanya, nah, ma amara bihi syari', nah, amran jaziman, nah, ustuhiqa bil adabi tarikuhu amdan. Ya, jadi pengertian dari wajib, ketika ada kita baca kitab misalnya, ada bahwasanya wajib, ya, maka pengertiannya adalah, ya, apa yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, amran jaziman. Ya, ketika dikatakan wajib, maka perintahnya ini keras, ya, harus dikerjakan. Ya, ustuhiqa bil adab tarikuhu amdan, dan yang meninggalkannya dengan sengaja, ya, berhak mendapatkan azab. Ya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau mengatakan annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita. Ya, kita semua ini, bagi yang muslim laki-laki, perempuan, ya, yang sudah balik, sudah besar, sudah dewasa, berakal, ya, wajib untuk ta'alluma arba'i masail, ya. Ta'allumu arba'i masail, untuk belajar 4 masalah. Ya. Jadi 4 masalah ini wajib seseorang untuk mempelajarinya. Ya, wajib seseorang untuk mempelajarinya. Nah, baik. Nah, apa keempat masalah tersebut? Ya, apa keempat masalah tersebut? Nah, al-ula, yang pertama, nah, al-ilmu, yaitu untuk berilmu, untuk belajar ilmu, ya, untuk belajar. Ya, makanya Rasulullah mengatakan apa? Nah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi
setiap muslim, ya. Begitu wajib bagi setiap muslim yang laki-laki maupun yang perempuan, wajib untuk menuntut ilmu. Dan ilmu di situ yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu din, ya, yang seseorang mempelajarinya wajib, ilmu agama. Kalau ilmu masalah dunia mubah, boleh saja. Makanya jangan bangga, ya, misalnya kita punya anak, kemudian anak kita pintar dalam ilmu-ilmu dunia tetapi nol dalam masalah agama. Nah, wal'iyadzubillah. Maka yang kita utamakan ilmu agama, ya. Thalabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu, ya, ilmu agama, ya, wajib, fardhatun. Nah, yang pertama al-ilmu, ya, untuk berilmu, ya. Apa ilmu di situ? Wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu mengenal Allah. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Ya, ini yang mesti kita ketahui, ya. Ilmu, ya, yang pertama mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan kita bisa mengenal Allah dengan dua cara. Ya, kita mengenal Allah dengan dua cara. Yang pertama dengan ayat syar'iyyah, ya, dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, firman Allah, ucapan Allah, ya, ucapan Allah. Ya, kita mengenal Allah dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka di situ pentingnya apa? Kita mengetahui, ya, tafsirnya, kita mengetahui, ya, apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Setelah kita mengetahui, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat kauniyah, ya. Kita mengenal Allah dengan ciptaan-ciptaannya, ya. Ketika Allah menciptakan langit yang begitu indah, ya, kita berpikir bahwasanya subhanallah, masya Allah, siapa yang menciptakan ini? Allah. Ya, ketika kita melihat tanaman bisa tumbuh, ya, bunga misalnya bisa berbunga indah, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyhi. Ya. Ilmu yang kedua, ilmu mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Wa ma'rifatu rasulihi, nah, tastalzimu qabul ma jaa'a bihi. Nah, maka ketika seseorang ingin mengenal atau mengenal nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada konsekuensinya, ya. Maka harus menerima, ya. Ketika seseorang beriman kepada Rasulullah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak hanya di lisan saja, ya. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Hanya itu saja tidak, maka ada konsekuensinya. Ya, yang pertama qabul, menerima, ya, maja'a bihi, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun itu, ya, suka atau tidak suka kita, ketika itu datang dari Rasulullah, maka kita terima. Ya, enggak ada ditawar-tawar lagi. Ya, karena banyak yang sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya ini kalau ketika syariat Islam telah berdiri, ya, ketika ada khilafah Islamiyah, maka di situ ada apa nanti? Namanya hukum qisas, ada namanya had, ya, hukuman. Ketika ada yang mencuri, maka dipotong tangannya. Ya, itu memang syariat Islam. Ya, ketika telah tegak syariat Islam, maka seperti itu. Ada yang berzina, ya, yang sudah menikah kemudian berzina, maka dirajam, ya, dilempar batu, ya, di tempat umum sampai meninggal dunia. Ya, ada yang mengatakan, wah, itu keras, kejam sekali, kan, ya. Tidak. Ya, ketika datang dari Rasulullah, ya, suka atau tidak suka kita,
ya, maka kita beriman, kita benarkan. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama menerima, yang kedua tasdiquhu fima akhbar. Setelah menerima, kemudian yang kedua membenarkan. Ya, setelah menerima, karena ada orang yang menerima tetapi nggak mau membenarkan. Ya, oh ya saya menerima, tapi nggak mau tasdik, membenarkan. Ya, ini percuma. Ya, maka harus membenarkan, dibenarkan. Nah, kemudian yang ketiga, imtithalu awamirihi, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apapun itu perintahnya. Ketika ada di dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah memerintahkan, maka kita kerjakan. Ya, jangan alasan berat, tidak. Nah, kemudian yang keempat, istinabu manaha anhu, ya, menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, ketika Rasulullah tidak menyuruh kita untuk, ya, melakukan sesuatu, ya, tidak kita kerjakan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melarang kita untuk atau tidak memerintahkan sesuatu, ya, jangan kita ada-ada, ya, karena banyak sebagian dari kaum muslimin yang mereka mengaku bahwasanya apa itu datang dari Rasulullah, padahal tidak, ya, membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, maka ini tidak benar, tidak benar. Maka ketika seseorang mengakui atau beriman dengan Rasulullah, ya, maka ada 4 perkara yang mesti kita jalankan: menerima, membenarkan, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, sudah jam 9. Nanti kita kasih waktu untuk pertanyaan. Jadi kita sampai di pembahasan, ya, bahwasanya wajib bagi kita untuk belajar 4 masalah. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, untuk berilmu, yaitu yang pertama ilmu mengenal Allah, yang kedua ilmu mengenal nabinya, ya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu mengenal agama Islam. Apa itu agama Islam? Ya, akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, sebelum kita tutup, kalau ingin ada yang didiskusikan, nah, silakan, ya, sebelum kita tutup. Tafadhal. Nah, yang ingin bertanya, nah, atau diskusikan, nggak apa-apa. Oke. Nah, syukran. Pembagian ilmu tadi kita sudah jelaskan bahwasanya ada 2, ada ilmu agama, ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Ya, kalau ilmu dunia ini hukumnya mubah, boleh kita belajar. Kemudian ilmu agama ini yang wajib. Tadi ada yang mempelajarinya fardu ain, kemudian ada yang mempelajarinya fardu kifayah. Ya. Kemudian kalau begitu, ya, ini nanti ada alasan orang, ya, nggak mau belajar ilmu dunia, malas-malasan, karena hukumnya mubah. Ya, nanti sekolah nggak mau belajar matematika, ya, nilainya 0, ya, tidak lulus. Ya, apakah seperti itu? Ya, sama sebenarnya ilmu dunia pun, ya, ketika tujuannya, ya, untuk mempelajari, ya, ilmu agama, ya, maka di sini ada kaidah al-wasilah, ya, perantara, ya, ini seperti hukum yang dimaksud. Ya, apa contohnya? Ketika perantaranya tentang ilmu dunia misalnya, ya, ada sesuatu perantara, ya, maka perantara itu ketika menghantarkan kepada sesuatu yang berhubungan dengan agama, maka sesuatu itu pun menjadi harus belajar. Ya, contohnya apa? Kalau matematika kan ada tambah-tambahan, ada itu kan penting juga kita di dalam menuntut ilmu agama. Nanti dalam hitung-hitungan, dalam karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan apa? Ada dalam pembagian warisan misalnya, ada hitung-hitungannya, ya, maka sama perantara itu, maka hukumnya menjadi wajib untuk belajar. Ya, kalau di dalam agama misalnya, dalam ilmu perantara misalnya, kalau kita mau ujian, ya, mau ujian tulis, ya, kita harus membawa pena. Ya, maka pena tersebut, ya, hukumnya menjadi wajib untuk dibawa ketika menuntut ilmu atau ketika mau ujian. Maka
tidak benar kalau ada yang beranggapan ilmu dunia walaupun hukumnya mubah boleh, dalam artian di situ apa? Ketika ada ilmu-ilmu dunia yang bisa menghantarkan ya untuk memahami ilmu agama, maka apa? Hukumnya pun bisa menjadi wajib ya untuk dalam mempelajarinya ya. Karena kenapa kita dulu dididik kan dari kecil untuk belajar matematika? Karena matematika itu apa? Melatih untuk kita berpikir ya. Maka kalau ini kalau di ma'had kan ada di bahasa Arab ada pelajaran nahwu dan sharaf ya. Kalau dulu dia backgroundnya pintar hitung-hitungan ya, nanti belajar nahwu sharafnya mudah. Karena di situ apa? Ada rumus-rumus. Kalau ini seperti ini, nanti seperti ini. Maka sudah terbiasa dari kecil untuk hitung-hitungan. Maka seperti itu akan saling membantu. Ya, makanya juga di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan jangan kalian lupakan bagianmu dari dunia. Ya, jadi tujuan kita akhirat. Tapi kita dalam masalah dunia ya, untuk juga jangan sampai lupa. Ya. Dalam artian itu wala tansa. Jangan kalian lupakan. Maksudnya apa? Jangan ya dia fokus agama tapi dunianya lupa. Enggak mau kerja, enggak mau apa. Juga tidak seperti itu. Ya. Dia jangan melupakan bagiannya, tapi dalam masalah ilmu dunia jangan sampai apa? Melalaikan akhirat. Itu saja syaratnya. Ya, dalam kita belajar sesuatu dalam masalah dunia, jangan sampai ilmu dunia tersebut melalaikan dirinya dari akhirat, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sebagian orang yang mengejar dunia ya, berangkat pagi misalnya, pulang malam ya, enggak salat, enggak ibadah, rugi ya, enggak salat, enggak ibadah, ngejar dunia ya, ngejar dunia, mencari harta, mencari ini, tapi sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus kita, tujuan kita untuk beribadah ya, tetapi dunia jangan kita lupakan ya. Ketika waktunya ibadah ditinggalkan. Ketika azan dikumandangkan misalnya ya, berhenti salat dulu ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Nah, jadi jangan beranggapan bahwasanya ilmu dunia walaupun hukumnya mubah nanti menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Tidak. Jadi selama ilmu tersebut membantu untuk memahami ilmu agama, maka ya harus belajar juga. Nah, wallahu taala alam. Baik. Nah, baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya, kita pembahasan ya yang pertama tadi tentang perkara yang pertama yang wajib adalah ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, dan ilmu mengenal agama Islam ya. Dan ilmu mengenal agama Islam akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.